Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khalil atal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimakumullah jamaah Masjid Citra Harmoni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta untuk membicarakan tentang ayat-ayat Al-Quran yang bertalian dengan Ramadan. Karena itu kita insya Allah akan membicarakan surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 187 insya Allah jika selesai. Insya Allah akan lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari kata Ramadan terlebih dahulu. Ramadan adalah salah satu bulan yang disebut namanya oleh Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satu keunikan Al-Quranul Karim adalah dia tidak akan menyebutkan sesuatu jika tidak ada manfaatnya. Misalnya Maryam disebutkan namanya, ibunya Maryam tidak disebutkan namanya, hanya disebut sebagai istrinya Imran. Musa disebut namanya alaihissalam, tapi ibunya Nabi Musa tidak disebut namanya, hanya disebut Ummu Musa, ibunya Musa misalnya. Jadi penyebutan nama itu mestilah harus kita pikirkan, karena kalau Allah menyebut satu nama, mengklirkan satu nama, mesti ada hikmahnya di dalamnya. Abu Lahab misalnya dijelaskan dalam surah Al-Lahab. Abu Jahal tidak disebutin dalam Al-Quranul Karim, hanya disebutin orang. Ya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla misalnya. Ini cerita tentang Abu Jahal, tapi tidak ada namanya Abu Jahal. Ara'aita, bagaimana pendapat terhadap orang yang mencegah? Siapa orang itu? Abu Jahal. Tapi tidak disebutin. Tapi untuk Abu Lahab disebut tabbat yada Abi Lahab. Kenapa? Nah, ini salah satu keunikan Al-Quran. Kalau dia menyebut nama, mesti ada hikmah. Nah, kita tidak berpanjang di situ. Tidak semua hari disebut dalam Al-Quran. Jum'ah disebut, Sabat disebut, Sabtu. Tetapi untuk bulan yang menarik, Ramadan disebut. Tidak ada bulan Rajab dalam Al-Quran. Ya, lebih baik teman-teman tenang. Balik lagi ke Ramadan. Ramadan itu ini orang Islam dulu mengganti semuanya, mulai nama hari dan nama bulan. Nama hari disesuaikan dengan hitungan Ahad, Itsnain, terus As-Sulasa, Al-Arbi'ah, Al-Khamis dan seterusnya. Untuk bulan disesuaikan dengan lingkungannya, bagaimana yang terjadi di alam dan apa kegiatan paling utama dari orang-orang Arab. Kalau mereka dilarang perang, dinamakan Muharram dan seterusnya. Kalau musim semi, mereka namakan Rabi'. Kalau mulai musim panas, ketika air sudah mulai susah, namanya Jumadi, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, ini. Romad adalah batu yang kesinaran matahari sangat lama sehingga sangat panas. Namanya Romad, Ar-Romdu. Romdo dalam bahasa Arab artinya al-hararah atau syiddatul har, panas yang amat sangat, namanya Romdo. Romdo. Saya sering mengulang ini. Dalam bahasa Arab ada cara untuk mengintensifkan kata. Berulang-ulang saya di masjid sini misalnya untuk menggambarkan Sayyidatul Balaghah, ya. Orang Surabaya paling pas itu. Cantik kalau diintensifkan jadi cuantik. Ganteng diintensifkan jadi guanteng. Ramadan itu adalah bentuk intensif. Jadi sebenarnya bukan hanya panas, apa mesti nilai terjemah panas. Lah maksudnya. Jadi karena dia Sayyidatul Balaghah, seperti Rahman, seperti yang lainnya, Ghufran dan seterusnya, Ghadban, ya. Jadi Ramadan itu panas sekali maknanya. Yang menarik, kenapa Allah
menyebut istilah Ramadan ini untuk menjelaskan dua hal. Satu, turunnya Al-Quranul Karim. Dua, menjelaskan puasa. Mana kira-kira yang dahulu menjelaskannya? Menjelaskan puasa dulu atau menjelaskan Quran dulu? Quran dulu. Jadi Allah itu di dalam Al-Quran menjelaskan Ramadan bukan sebagai bulan puasa terlebih dahulu, tapi sebagai Al-Quran terlebih dahulu, Syahrul Quran. Yang menarik, kita itu ingatnya kalau Ramadan syahrul siam, puasa dulu. Quran kadang tidak ingat. Padahal Allah menjelaskan Ramadan itu dengan Quran dulu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Mana puasanya? Nanti masih panjang nih. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baru jelasin puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat hilal bulan Ramadan falyasumhu, maka puasalah. Jadi setelah dijelaskan Al-Quranul Karim, mari kita lihat sekarang. Kalau musim panas kali ini, ya, Jumat dan Ula itu sudah panas, ya. Jumat dan Thaniyah itu Bukhra juga sudah panas. Apalagi Ramadan yang tadi panas. Nomor satu, bentuknya intensif. Nomor dua, sing ngomong panas nih wong Arab. Ya, wong Surabaya di atas 35 pun kepanasan. Wong Arab 35 insya Allah hangat, teman-teman. 40 derajat ke atas panas bagi orang Arab. Nah, bayangkan kalau panas itu membuat apa sih efeknya? Tanah mati sedoyo, wit-witan mati sedoyo, apalagi kalau lama panasnya. Maka yang terjadi adalah tidak ada kehidupan gampangannya. Karena tanah menjadi mati, merekat sedoyo, tumbuh-tumbuhan mati semuanya, dan semua orang merindukan apa? Air. Dari mana yang mereka rindukan? Hujan. Dari turunnya hujan. Kalau sudah musim kemarau, yang dia inginkan, yang kita harapkan adalah turunnya air hujan. Yang menarik, Allah itu kalau menurunkan air hujan di dalam Al-Quran selalu menggunakan kata kerja anzala, yaitu menurunkan. Wa anzala minas sama'i ma'an mubaraka. Allah menurunkan dari langit sana air yang penuh barokah. Surat Yasin, wa ayatul lahumul ardul maitah, tanah yang mati karena sangat panas. Ya, gambarannya kalau tanah itu mati, gak ada kehidupan sama sekali, Allah turunkan hujan. Begitu diturunkan hujan, fa ahyainaha, hidup dia. Ya, Masya Allah. Wa ayatul lahumul ardul maitah wa ahyainaha wa akhrajna minha habban. Kalau dia sudah diturunkan hujan, hidup tanahnya. Tiba-tiba keluar wa ahyainaha wa akhrajna minhu habban, dan kemudian muncul benihnya, membesar jadi jeruk, jadi anggur, jadi kelapa, jadi macam-macam, jadi padi, wa minhu ya'kulu, dan dari situ kalian kemudian bisa makan. Oke, jadi gampangannya kenapa kok dinamakan Ramadan? Karena panas banget. Dunia saat itu gambarannya adalah kering kerontang, bukan tanahnya yang kering. Gambaran pribadi orang, ruhaninya orang, gambaran peradaban manusia, gambaran kebudayaannya manusia. Kenapa kok kering? Karena tidak ada air hujan yang turun, karena tidak ada wahyu yang turun. Dulu setiap ada nabi meninggal diganti nabi yang lain, nabi meninggal diganti nabi yang lain. Otot tradisinya. Nabi Yakub alaihissalam mau meninggal ganti nabi berikutnya, terus begitu. Nabi Zakaria mau sudah sepuh, dia yang jadi nabinya Bani Israil. Dilihat kandidatnya nggak ada yang layak jadi nabi. Ponakannya semuanya ini nggak ada yang layak. Ya Allah, gabungan kok ini kabeh ini misalnya. Misalnya Nabi Zakaria sampun sepuh 98 tahun. Istrinya juga sepuh sekali. Akhirnya dia terus minta sama Allah untuk punya anak yang akan apa? Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, yang akan mewarisiku sebagai nabi dan mewarisi keluarga Nabi Yaqub. Karena nanti nerusin ini estafet kepemimpinan nubuah ini. Karena itu nanti Allah menjadikan
istrinya Nabi Zakaria hamil dan melahirkan Yahya sebagai nabi. Setelah itu baru ada Nabi Isa alaihissalam. Yang menarik, setelah Nabi Isa, nabi terakhir Bani Israel. Ya, karena nabi pertama Bani Israel terjadi perbedaan. Ada yang menyatakan Musa alaihissalam menurut hadis, ada yang menyatakan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang lebih kuat Nabi Musa alaihissalam, nabi pertama Bani Israel. Nabi terakhir Bani Israel adalah Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa, wonten nabi lama, berapa tahun? 600 tahun namanya. Karena kita bayangin 600 tahun kehidupan umat manusia saat itu tidak diatur dengan wahyu, karena nggak ada ayat Al-Quran yang turun, nggak ada wahyu Allah yang turun. Ustaz, kan wonten Nasrani, wonten Yahudi, iya, tapi korup, pemimpinnya korup. Quran menggambarkan yashtaruna bi ayatillah thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Kenapa? Ya karena korup itu setelah makin tinggi posisinya di masyarakat, jadi ternyata enak ya, dikagumi orang, terus semua orang datang kepada dia, terus makin mendapatkan duit, makin duit. Akhirnya agama dijadikan untuk menabung kekayaan buat dia. Taurat disoweti terus, sebagaimana digambarkan Al-Quran, dirubah-rubah ayatnya sesuai kepentingan siapa? Orang yang datang. Ya, disobek dan seterusnya. Sebagaimana Al-Quran, sebagaimana kisah yang digambarkan untuk surah Ali Imran ya, yang menarik. Ada dua anaknya orang kaya berzina, masing-masing sudah punya suami istri. Hukum di Taurat mestinya adalah dirajam. Dalam Al-Quran belum turun surah yang berkenaan dengan rajam buat orang yang berzina. Maka negolah dua orang ini datang kepada rabainya, pemimpin Yahudinya, ulama Yahudinya. Ini gimana ini? Gini saja, kita datang kepada Muhammad saja. Karena yang jadi presiden Nabi Muhammad SAW. Menarik ya, Madinah ini dulu diatur dengan ya Rasulullah SAW, tetapi orang Yahudi punya mahkamahnya sendiri, orang Nasrani punya mahkamahnya sendiri. Mereka boleh memang yang ngatur Nabi Muhammad, tapi hukumnya sesuai dengan hukumnya Yahudi. Maka mereka mikir, ini kalau pakai hukum kita lain dirajam. Kita datang ke Rasulullah SAW aja. Datang ke Rasulullah, kata Rasulullah, oke, kamu berzina, coba bacakan hukum yang ada dalam kitab Taurat. Tauratnya dibaca sambil ditutup tangannya ini, dan dia bacakan hukum yang pertama, yaitu diungsikan dan seterusnya, bukan dirajam. Abdullah bin Salam, ya, sama-sama ulamanya orang Yahudi, tapi sudah masuk Islam sejak awal Rasulullah pindah ke Madinah. Abdullah bin Salam kemudian bilang kepada ulama orang Yahudi, hei kamu bohong, katanya. Bohong bagaimana? Memang begitulah. Angkat tanganmu itu, yang nutupin kitab Taurat. Angkat tanganmu itu, diangkat, baca itu, dirajam hukumnya. Jadi wong Yahudi itu kan semua tentunya ulama orang Yahudi. Karena itu gambarannya Al-Quran, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Maksudnya nopo, meletir ayat, nyowek, dan seterusnya. Gambaran tentang neraka dalam kitab Taurat habis dalam perjanjian lama, disobeki terus. Dan akhirnya kecampur baur, belum sudah dihilangkan, belum lagi dicampur tulisan ulama di dalamnya, sebagaimana yang kita pahami dari Taurat sama Injil hari ini. Apalagi sing asli pun boten wonten. Sekarang bayangin, dunia saat itu diatur dengan kayak begitu nih. Ulamanya korup, semua orang. Kemudian gambaran Al-Quran itu seperti Ramadan, seperti Ramadan, panas, ya, tidak ada kehidupan sama sekali. Apa yang mereka harapkan? Turunnya air hujan. Karena itu kenapa Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan? Karena memang tempatnya turun hujan setelah musim kemarau. Karena itu Allah menyatakan syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an Karim. Kalau tanglet menawi musim kemarau turun hujan, yo nopo perasaan hati kita? Kemarau pun 6 bulan, temu dan belas panas terus. Panas kentang-kentang. Hot potatoes ya, panas kentang-kentang. Jadi sangat panas. Apa yang terjadi kalau hujan? Semua orang gembira.
Alhamdulillah, dan alhamdulillah. Karena itu kenapa sih kita kok gembira kalau Ramadan? Bukan karena kolak, bukan karena yang lain, tapi karena turunnya Al-Quranul Karim. Turunnya Al-Quranul Karim. Pertanyaannya adalah, apakah kita gembira karena turunnya Al-Quranul Karim? Ini yang jadi masalah. Oke? Jadi yang pertama, makna Ramadan dulu ya. Jadi itu maunya. Kenapa Allah nurunin Al-Quranul Karim? Mari kita lihat agak cepat, waktu kita agak banyak. Tujuan puasa Ramadan menurut Al-Quranul Karim itu kados sandwich, kados burger, roti, cheese, daging, roti mani. Jadi di sandwich, takwa, syukur, irsyad, takwa mani. 183 la'allakum tattaqun, 185 la'allakum tashkurun, 186 la'allahum yarsyudun, 187 la'allahum yattaqun. Takwa yang sini namanya syukur, yang sini namanya irsyad. Jadi kalau mau disingkat, puasa itu tujuannya 3. 1 takwa, 2 syukur, 3 irsyad. Orang yang menjalankan aktivitas dengan kesadaran tujuannya untuk apa, tentu berbeda dengan orang yang asal melakukan terus ditanya gaya apa ini yombus pokoknya lakonnya ya. Nah kita ini mestinya juga harus sadar tujuan kita melakukan puasa itu untuk apa. Al-Quran menyatakan tujuannya ada 3 itu. 1 untuk takwa, 2 untuk syukur, 3 untuk irsyad. Mari kita hubungkan kenapa Allah meminta kita untuk berpuasa dengan 3 tujuan ini. Ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, panggilan mesra dari Allah SWT. Dipanggil saja sampun alhamdulillah. Memangnya siapa kita ini dipanggil oleh Allah SWT? Dan dipanggil dengan cara yang sangat terhormat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu sebelum kalian. Nah ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Seperti umat terdahulu itu maksudnya apa? Maksudnya ada 2. 1 maksudnya adalah kalau mereka diwajibkan puasa, kita juga diwajibkan puasa. Oke, maknanya yang pertama. Makna yang kedua, kita diwajibkan puasa seperti cara mereka berpuasa. Nah ini perbedaannya menjadi berbeda. Kalau ikutin makna yang pertama, maka ayat 183 itu yang dimaksudkan adalah puasa Ramadan. Mereka orang Nasrani puasa 50 hari, orang Yahudi puasa 40 hari, orang Islam puasa 30 hari. Oke. Kalau ikutin makna yang kedua, bahwa kita disuruh puasa sebagaimana dulu mereka caranya berpuasa, maka yang dimaksud 183 Al-Baqarah ini bukan puasa Ramadan, tapi puasa sebelum puasa Ramadan. Karena para sahabat dan Rasulullah SAW sudah berpuasa sebelum puasa Ramadan. Mereka puasa Ayyamul Bid, mereka puasa Senin Kemis, mereka puasa Asyura, sebagaimana yang kita baca di dalam sirah dan hadis Rasulullah SAW. Apa perbedaannya antara puasa sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan? Poso sebelum Ramadan itu bukannya maghrib sampai isya atau sampai sebelum tidur. Betul-betul sahur. Jadi kalau sudah tidur sudah tidak boleh makan. Ada namanya sahabat namanya Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah. Dia ini petani kurma. Seharian di ladangnya, pulang menjelang maghrib, lelah banget. Dia tanya sama istrinya, buko bodengku ini. Kata dia, belum ada makanan mas. Kata dia, Antonik saya mau keluar, saat lubu saya mau nyari makanan untukmu. Ngabuburit, untuk mau makanan mas. Mari ini kampangannya. Oke, sambil nunggu dia, karena capek, tertidur dia melewati maghrib. Bujuni teko, ibaratnya mantu madan, ngelihat suaminya yang tertidur, dia bilang apa? Khaibatan lak, celaka kau. Kenapa kau tidur? Kenapa kalau sudah tidur? Kau tenang sang, karena batas makan itu maghrib sampai dia tidur, atau maghrib sampai isya. Nah ini maghrib 12 tuh tidur dia maghrib, udah lagi.
hari kedua dia terus puasa menjelang napa namine maghrib hari kedua boten kiat pingsan. Lapor ke Rasulullah SAW turun ayat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyam yang kemudian merubah durasi puasa, yaitu sampai benang hitam dan benang putih nampak perbedaannya. Summa ila akhiri itu, summa atimu siyama ila lail ila akhiri. Riwayat yang kedua yang terjadi pada Umar bin Khattab menarik. Umar juga sama. Habis maghrib berbuka dia datang ke Rasulullah SAW. Setelah selesai entah satu urusan, dia pulang ke rumahnya. Dilalah kersane Gusti Allah, dia kepingin berhubungan dengan istri. Celakanya istrinya sudah tidur. Umar pun nesek, boten kiat nih. Akhirnya fa'aiqadha, dibangunkan istrinya. Wa aradaha, karena Umar menginginkannya. Istrinya berkata, "Inni qad nimtu," kata dia, "aku wis turu, Mas." Kata Umar, "Manimti? Kamu udah tidur?" Pun desek, wah boten saged Umar, enggak turu kon ketok-ketok males saya waktu. Dipeksanya Umar. Maka terjadilah apa yang terjadi. Fawaqa abiha. Setelah terjadi, Umar merasa berkhianat pada dirinya. Padahal aku lagi turu, tapi lo tak sikat aja, tidak beri. Paginya dia datang ke Rasulullah SAW. Turun ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, dihalalkan di malam bulan Ramadan, ya di malam puasa itu kamu melakukan hubungan dengan istrimu. Allah menyatakan bahkan Allah tahu wa anta kamu tahtanuna anfusakum. Allah tahu kalau kamu berkhianat terhadap dirimu sendiri. Maksudnya wis ero asline tapi mbok tabrak. Ya. Menarik nanti kita lihat. Yang makin menarik untuk dipikirkan, kenapa di ayat yang berkenaan dengan puasa tiba-tiba ada ayat berkenaan tentang hubungan suami istri. Jadi kan nak mikir mestinya puasa mbok ngomong nopo ta. Tapi menarik 187 itu bahkan ada kalimatnya fal'ana bashiruhunna. Sekarang kumpulono bojomu. Kenapa ini? Menarik Al-Qur'an Karim ini. Sebelum kesana dulu. Jadi dulu cara berpuasa itu begitu. Kan itu ada dua perbedaan di kalangan para ulama tafsir. 183 itu ada yang menyatakan berkenaan dengan puasa Ramadan, ada yang bukan menganggap berkenaan dengan puasa Ramadan, tapi sebelum puasa Ramadan. Tapi apalah, mau yang puasa Ramadan atau puasa sebelum Ramadan, tujuan puasa tetap sama, yaitu la'allakum tattaqun. Nah, sekarang kita mikir la'allakum tattaqun. Agar kalian berpuasa, agar kalian bertakwa kepada Allah SWT. Orang puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual. Semua amaliyah orang puasa, kalau kita perhatikan, adalah berkenaan dengan fisik kita, jasad kita. Boten mangan, boten minum, boten seksual. Yang menarik takwa itu urusannya dengan batin kita, dengan hati kita. Kalau jenengan ke kiai atau ke ustaz atau ke syekh atau ke siapapun, Ustaz, syekh, saya kepingin menjadi orang yang bertakwa, tolong kasih saran syekh. Syekhnya terus bilang gini, gampang untuk bisa bertakwa. Kalau siang hari jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan dengan istrimu. Udahlah, kamu nanti jadi orang bertakwa. Percaya dengan itu. Saya kira kalau tidak makan itu jadi guru. Kalau boten minum kelar. Kalau boten berhubungan pening kepala misalnya. Ini kenapa Allah menyatakan kalau orang melakukan puasa bisa bertakwa? Ini menarik. Karena kalau menurut tafsir Jalalain, karena sesungguhnya puasa itu menghancurkan syahwat yang merupakan permulaan orang untuk bisa meraih takwa. Itu logikanya Imam Mahalli kali Imam Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain. Dua orang namanya Jalal, sama-sama pinter, nulis tafsir bersama. Karena itu disebut Jalalain. Namanya Al-Mahalli sama As-Suyuti, Imam Suyuti. Oke, balik lagi. Sebenarnya kalau kita mudahkan, ada hubungan antara fisik kita dengan kolbu kita. Saya mau singkatkan agak cepat, waktunya dan banyak.
Sebenarnya kita ini kalau melakukan apapun saja itu dikontrol oleh 3 bagian dari diri kita. 1 namanya kolbun, 2 namanya akal, 3 namanya jasad kita atau nafsu kita. Karena nafsu itu berasal dari jasad kita. Dalam hidup biasanya kita ini selalu yang menang adalah jasad, kebutuhan jasad, dan kita hafal kebutuhan jasad itu. Sinten sing boten ngertos kalau lapar, kalau haus, kalau lagi kepingin, semua sudah tahu. Tuntutan perut kalau lapar, semua kita tahu. Tuntutan tenggorokan kalau haus, kita hafal banget tuntutan itu. Tuntutan kalau kepingin melakukan hubungan, kita semuanya tahu. Bagi laki-laki yang sudah dewasa atau perempuan yang sudah dewasa, karena itu bagian dari nafsu kita. Oke? Nah, kalau kita renungkan dalam hidup itu, tuntutan akal sama tuntutan hati itu jarang kita ketahui. Apa tuntutannya hatiku itu aslani? Apa tuntutannya akalku itu? Sebenarnya jarang kita pikirkan dalam-dalam. Padahal manusia yang sehat, menurut Imam Ghazali, itu adalah jika hatinya menjadi raja, akalnya menjadi perdana menteri, jasadnya menjadi atau nafsunya menjadi tentaranya. Ini bisa kebalik kombinasi ini. Yang buruk adalah nafsunya menjadi raja, perdana menterinya akalnya, tentaranya hatinya. Jenengan pejabat di salah satu institusi pemerintah, orang datang pada jenengan ngasih amplop karena jenengan sudah menerbitkan surat tertentu. Ngerti ini coba anu gak oleh. Terus tapi ya enak ya. Nafsunya ngomong. Siapa yang menang? Nafsu. Karena nafsu jadi raja, akalnya melakukan rasionalisasi. Yo wajar, kamu sudah katakan. Yo wajar, jenenge aku mesti dong ono sing memangnya opo saiki sing gak bayar iku kabeh yo bayar rek. Wis wajar ngono iku. Ojo terlalu alim-alim awakmu, kabeh menungso yo ngono iku. Ambil akalnya membenarkan. Hatinya juga ikut membenarkan. Iya, pangeran kurang rohim. Udah ono salah-salah iki Allah. Kabeh nyepuro Gusti Allah. Kok nek kurang yakin 10% lebokno yang masjid terharmoni aman ya misalnya angger. Jadi kita tidak akan terasa nanti. Sekarang monggo dipikirkan dalam 11 bulan selain Ramadan, kira-kira hidup kita itu lebih menang pundi? Nafsu, akal atau hati? Nafsu kalau kita mau jujur. Kuat sekali tuntutan kita lebih menang nafsu. Kalau kita keluar dari masjid, wonten wong wedok ayu ketinggal aurate, pundi sing menang? Kalau kita mau jujur, nafsu kadang-kadang menang. Jadi Pak Ustadz Godun Basor nih, hatinya bilang, ya Godun Basor, akalnya bilang, gak oleh, kok tak harus dibujuk toh. Mau sudah izin yang bujumu dewi, ini anakmu loh, urimu loh anakmu. Misalnya, akal itu berpikir rasional. Nafsu bilang, mana ibu, kapan mana ibu, kalau tanggal sinten saya menang, nafsu. Susah sekali menangkan dua tuntutan ini, terutama hati kita, karena kita jarang menangkan kolbu, sehingga suaranya makin pelan, tuntutannya makin pelan, sehingga dia ringkih. Karena itu nanti hati itu modelnya 3, kalau kata Ibnu Qayyim, 1 hati yang mati, 2 hati yang sakit, 3 hati yang sehat. Hati yang sehat aman, hati yang sakit sama yang mati bahaya. Lah hati yang mati itu gambarannya apa? Ramadan. Hati yang mati itu gambarannya ardul maitah, tanah yang mati jadi kering kerontang dia. Boten sakit numbuhaken apa-apa. Lah pertanyaannya tadi, kenapa saya mulai dari Ramadan? Kalau ada tanah yang kering kerontang, yang mati, boten sakit hidupaken nopo-nopo. Begitu turun hujan, apa yang jenengan tinggali? Besok hari tiba-tiba keluar nopo? Rumputnya keluar, bawang-bawangannya keluar, bisa hidup dia asalkan kena nopo air hujan. Hati itu meskipun mati nanti, asalkan dia kena Al-Qur'anul Karim, pelan-pelan nanti dia akan hidup. Karena itu kenapa Quran diturunkan di bulan Ramadan, karena tujuannya itu maksud. Nah, sekarang yang menarik, wonten model yang paling keren menurut bah filsafat, bah psikologi, seperti mana cara Al-Quran membenahi konstruksi 3 ini.
Karena kalau kita dibiarkan hidup dengan nafsu, rusak kita. Alhamdulillah Allah menyediakan minimal dalam setahun itu 1 bulan kita dibenarkan, direparasi dulu. Karena kalau enggak bahaya ini, makin jadi binatang kita. Karena itu yang menarik lihat, setelah 1 bulan ini apa yang terjadi? 1, semua tuntutan nafsu tadi, jasad tadi diputus semuanya. Jangan makan, jangan minum, jangan seks. Tidak ada, agar apa? Agar kita tidak mikirin sama sekali tuntutan nafsu. Nomor 1. Nomor 2, jin sama setan-setan, jin yang jahat semuanya dikerangkan oleh Allah SWT. Agar apa? Agar kita memudahkan kita untuk konsentrasi terhadap 2 hal yang lain tadi, yaitu hati dengan akal sehat. Kurang nopo coba, masya Allah. Kalau itu bukan dari Allah, tidak mungkin orang punya gimana terusnya menangkan hati. Susah kalau pakai teori apapun aja. Allah bikin program namanya Ramadan. Nafsu kita ditekan sehabis-habisnya pada periode waktu tertentu, karena dalam Islam nafsu itu bukan untuk dihilangkan, tapi dimaintain, ditoto sing sae. Seperti api di kompor nih loh. Ditoto sing api karena dia akan memberikan manfaat, tapi bukan untuk dimatikan. Karena itu maghrib pun asal buka. Yang menarik, karena itu menarik kalau kita pikirkan ya, bayangkan saking baiknya tidak apabila malam pertama nanti bulan Ramadan, ya semua surga dibuka dan tidak ditutup lagi, neraka pintunya ditutup dan tidak dibuka lagi, kata dalam hadis. Malaikat kemudian bengok-bengok, berteriak malaikat. Sayangnya kita tidak dengar. Apa kata malaikat? Ya baghiyal khair, oh seeker of good. Hei orang yang mencari kebaikan, akbil, proceed, go, ayo tinggalin ganjaran, ayo cepet rek. Mulai malam nanti, pertama bulan Ramadan. Yang kedua dia bilang ya baghiyal syar, wahai orang-orang yang terus-menerus mencari kejelekan, keburukan, aksil, stop. Yang menarik Allah menyatakan walillahi mutaqa'um minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan bagi Allah adalah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Orang ini mestinya ahli neraka, tapi setiap malam Allah menjadikan dia ini tak ubah menjadi ahli surga, tak ubah lagi menjadi bebas dari neraka. Terus setiap malamnya bulan Ramadan. Siapa tidak senang? Nah, yang menarik adalah caranya demikian. Nah sekarang bayangin, dengan bayangkan hari pertama bulan puasa, pulau tanggal, apakah suara nafsu tidak terdengar? Masih terdengar. Jam kali welas, kepingin mangan nih, luwe. Dengan mangan hari itu nurutin nafsu, boten. Padahal jika tidak Ramadan, soleh kita, mari kerja kesel, mulai yang ngubah, boten panganan, bojo boten masak, ngamuk kok kanan nih. Lah gitu, wabot nafsu nih. Dia kon itu ndak masak sedino di rumah, ndak masak mas mau no konco ngomong toh langsung ngamuk gitu karena lapar. Rapat seserius apapun, kalau kita haus sepurane stop bisa kopi di sini lah, kuat ini loh karena beratnya tuntutan. Tapi yang menarik kalau Ramadan menggeliat tubuh kita ini yang pingin makan, pingin minum, kali ini kita dengerin suara hati kita. Ojo, mana wesnya poso to. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Ojo kok maghrib, turung sing wayahe. Sinten sing menang sekarang? Qalbu. Hari pertama kita sudah mulai menangkan hati kita. Pelan-pelan terus. Di YouTube kita, kalau kita buka wonten macam-macam, WA kiriman. Video selingkuh artis ini jenengan kirimi koncone. Waduh rek poso enggak. Daripada rusak kosong. Kok iso nek kosong ngoten iki? Engko ae mari maghrib wonten iki. Tetep boten nansal. Tapi maksudnya kalau Ramadan kita punya daya untuk mendengarkan suara hati. Maksud kula. Jadi hati sing awale mati niku, sekarang kita ngeten sama dengan tubuh. Tubuh kapan sehat? Kalau kita turuti kemauannya. Kita kasih makan dia, makanannya yang sehat, pelan-pelan dari yang lemes tadi, yang kurus, lemu jadi gulung akhirnya. Kakek mangan, akhirnya terus ngotot maksudnya. Sehat akhirnya dia. Hati kita itu sama. Kenapa kok ada hati yang mati menurut Al-Quran?
Kenapa kok ada hati yang sakit? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha misalnya. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak kasih asupan makanan. Lama-lama dia sakit, sakit mati dia. Kalau yang sehat, kolbun salim, kolbun surga sehat. Orang yang kolbunya sehat itu nanti dia yang masuk surga. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sehat. Kenapa sehat? Karena boten penyakit. Nah, yang menarik mari kita renungkan. Jadi untuk hari pertama kita menangkan hati kita. Tidak biasanya ngoten niku. Boten biasanya. Bahkan di lingkungan kita bekerja jarang orang mikirin hati. Udahlah Pak sampai rojoan. Sekabeh ngono saya zaman saya gimana. Jadi semuanya lingkungan kita, peradaban kita, semua memenangkan nafsu kita. Bayangin pelan-pelan di Ramadan dan itu dimudahkan oleh Allah. Kenapa kok dimudahkan? Satu, wonten medianya. Namanya puasa, ditekan semuanya, boten makan, boten minum. Yang kedua, setan, jin-jin yang janda boten saged bisikin kita lagi. Genuine kita dengerin suara hati kita. Hari pertama maghrib menang kita. Habis itu kita sholat tarawih, diguyur kita dengan air hujan. Tanggil. Kenapa tarawih sholatnya kok lama? Dan yang paling lama dari gerakan sholat itu nopo asli ngadeg. Kenapa kok ngadeg? Maos Quran. Karena maunya tadi ini Ramadan tadi yang kering tadi maunya dapat nopo? Air hujan. Hati kita yang mati, hati kita yang sakit, hati kita yang kering kerontang ini kersane diudani kali Al-Quran. Bergurung-gurung dia dengarkan pelan-pelan tadi urip, metu kecambai, terus tambah dan seterusnya. Nah, sekarang kalau hatinya sudah hidup, sekarang kita sudah hatinya dominan, apalagi sekarang sedino, rong dino, seminggu, 10 hari, sampai 30 hari, namanya takwa. Kenapa? Karena kita sekarang menangkan hati. Dan itu maunya modal kita untuk menjalani 11 kehidupan berikutnya, 11 bulan itu. Sehingga kita menangin hati kita. Karena di hati itu Allah titipkan cahaya. Semua di antara kita ini wonten dalam hati kita itu wonten cahaya. Cahaya nopo? Cahaya iman. Cahaya kita kados ngeten nggih. Kados hardware kali software. Kita beli HP Android, wonten aplikasi teng Play Store. Nah, ngoten to. Tinggal kita download mau. Tapi Androidnya harus sesuai dengan Play Store-nya. Aplikasi ini butuh Android katakanlah 7. Yang ini butuh Android minimal 8. Kalau pakai 7 boten saged. Jenengan pun download ini, ternyata waduh, mesin Anda tidak kompatibel karena wis ketuwon. Waduh, boten saged. Kenapa boten matching? Lah, Allah niku sama dengan tubuh kita. Tubuh kita ini dari dunia. Maka makanannya sing matching semua yang dari dunia. Tubuh kita seneng rawon, soto, semuanya. Karena ini jasad kita berasal dari dunia ini. Nah, yang menarik, roh kita itu bukan berasal dari dunia. Yang wadon hamil 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga dalam hadis. Setelah 120 hari nanti Allah mengutus malaikat. Ya, ditiupkan ruh. Dari mana? Dari langit roh itu. Boten-boten kontribusi ini wong tua. Orang tua kita itu hanya kontribusi jasad. Yang gitu. Karena lanang wedok ketemu nikah, lahir janin, jasad mawon. Tapi rohnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan orang tua kita. Nah, karena itu wong Jawa wonten kegiatan namanya neloni lek wong Jawa. Karena neloni itu bercampurnya roh sama jasad. Jadi setunggal. Lah, rohnya itu karena tidak berasal dari dunia, roh itu nggak suka rawon, boten remen. Hati kita boten remen rawon. Jadi seperti tadi rumusnya, jasad sukanya berasal dari mana dia berasal? Karena roh berasal dari langit, dia sukanya sesuatu yang berasal dari langit. Kalau tangga, nopo ten donya iki seneng dari langit. Cuman satu barang yang diturunkan Allah dari langit, yaitu Al-Quran. Karena itu wonten nuzulul Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turunnya Al-Quran. Lah, nopo buktine kados Android mau niku.
Hati kita itu tempat kita mengimani Al-Quran, tempat kita mengimani Allah SWT. Ngoten maksudnya. Karena itu dalam Al-Quran Allah meletakkan Al-Quran fi suduril ladina amanu, di dalam hatinya orang beriman. Karena tadi wonten cahaya, terus hidupnya Al-Quran plug ini, terus diinstal. Lek atine jenengan saya mirengaken Quran bener Quran iku bener. Lah ngeten-ngeten manggut-manggut. Koyok awak mangan soto ten yo kowe aja. Masyaallah, ladid. Sama, hati kita kalau baik, kalau bersih, semua ayat Quran itu terasa makjeleb ngoten. Itu yang digambarkan Quran dengan nopo? Nurun ala nur. Cahaya yang ada dalam hati ketemu dengan cahaya Al-Qur'anul Karim. Bengkure. Maka orang yang tidak pernah disentuh oleh Al-Quran, ya tambah cahayanya kecil, tambah hitam. Karena bentuknya hati itu sebagaimana di surat An-Nur seperti bola lampu nih loh. Jenengan lek rumah zaman dulu itulah teng temboke wonten kados bunderan ngeten. Rumiyin untuk tempat lampu templok. Nah gitu, rumah-rumah zaman dahulu. Saya masih mengingat zaman kecil saya. Ya, jadi rumah-rumah orang dahulu begitu, delem lampunya di atas itu. Jadi hati kita itu seperti ini, rongga ini. Ya, Al-Quran menyatakan gambaran dari hati kita itu seperti misbah. Al-misbahu fi sujajah, az-zujajah ka'annaha ila akhirih. Terus wonten sempronge, nggih, wonten napa namine kacanya, terus wonten sumbune, wonten minyake dan seterusnya. Itu gambaran hati. Nah, kalau kita berbuat maksiat karena cahayanya itu ada di dalam, diikat, ditutupi dengan kaca itu, kalau kacanya bersih, maka dia menyinari kemana-mana. Tetapi kalau kacanya kotor karena maksiat, kata Imam Ghazali, sebagaimana dalam hadis, kalau kita melakukan maksiat satu, akan ada apa dalam hati kita? Nuqtatun sauda, bintik hitam satu. Terus maksiat lain bintik hitam dua, terus makin bintik kabeh. Kalau banyak maksiatnya. Kalau semprongnya niku hitam, saya tanya, apalagi cahayanya masih kecil, bisa menerobos? Boten saged, karena itu kita tidak dengar suara hati. Padahal Allah, kita ini makhluknya Allah SWT. Kita ini makhluk yang punya kerinduan kepada Allah. Mesti ini senang terhadap kebaikan. Sak welek-welek dia, jadi sih senang kebaikan. Kenapa? Karena ada cahaya nih loh bahasanya aku. Nah, kalau ini nanti ketemu Quran, ketemu panganane, ngoten maksudnya. Suweneng dia. Momentum apa yang membuat kemudian hati kita ini bersentuhan dengan Al-Quranul Karim? Ramadan. Karena itu kenapa tadi kalau bulan Ramadan kita mengingat Al-Quranul Karim? Karena itulah pesta, senengi hati, karena dikasih makanan Al-Quran. Ya, itu namanya takwa. Saya agak cepat ya. Ayyam ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung. Ya, kalau yang dimaknai Ramadan berarti Ramadan. Kalau dimaknai sebelum Ramadan adalah kurang dari 10 hari. Ya, puasa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Oke, siapa yang sedang bepergian atau dia dalam keadaan sakit, maka dia harus mengganti di hari-hari yang lain. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi siapa yang tidak mampu karena sakit yang menaun, dokter menyatakan you tidak mungkin lagi bisa puasa, poso sampai Pak mati katanya, jangan puasa. Dokter memutuskan, tapi boten kita yang memutuskan. Nopo jenengan boten poso, pilek kula, boten kiat kula, boten angsan. Jadi keputusannya itu keputusan medis. Kamu memang tidak bisa berpuasa. Kalau puasa bahaya. Oke, orang kayak begini bayar fidyah saja. Atau karena tuwa sampun sepuh boten kiat boten poso. Ya, karena itu dia bayar fidyah saja. Ya. Faman tatawwa khairan, bayarnya sekali makan dalam satu hari. Ya, kalau kita mungkin orang itu makan, katakanlah kalau orang Indonesia sekali makan 15.000, katakanlah ya berarti untuk hidup sehari itu katakanlah 2 kali makan atau 3 kali makan, katakanlah ya mungkin 100.000 atau 50.000 dah orang bisa hidup sehari. Dah itu namanya untuk ukuran kita namanya. Atau kalau di rumah makan emas ya orang bisa bertahan hidup sehari, namanya fidyah. Oke. Faman tatawwa khairan, tapi kalau dia mau volunteer, sukarela menambahkan lebih jos maneh. Kula boten sedinten kula sak top. Wah top nih. boten sak mut tapi sak
tol misalnya, aman tahu khairan bahwa khairullah. Wa antasumu, tapi kalau dia mau puasa, habis sakit dia tuh puasa, tidak apa-apa. Itu baik awalnya dulu awalnya boleh memilih awalnya mau puasa atau mau fidyah, jauh lebih mudah mas. Karena itu pendapat sebenarnya yang jauh lebih kuat memang ayat 183 lebih kuat merujuk kepada puasa sebelum Ramadan. Ada banyak alasan. Yang satu, perubahan tadi. Yang kedua, kata ma'dudan yang dalam bahasa Arab adalah jam'u qalil, jamak antara 3 sampai 10, namanya jam'u qalil. Ma'dudan itu mestinya begitu. Karena itu, tapi sekali lagi ya, ada perbedaan di kalangan para ulama. Yang pertama, takwa, saya mau singkat. Yang kedua sekarang, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum, kata Al-Qur'an Karim. Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an Karim. Nah, sekarang yang harus kita pikirkan, sesuatu yang diturunkan terus dikirimkan kepada kita. Kalau kita dapat kiriman sangat jauh, kita ini senang. Jenengan dikasih imamah, ya, dikasih imamah, tumbasnya terkampek. Teman jenengan dari haji ya atau dari umroh terus langsung ini kayak belinya dia di Ampel, itu rasanya biasa saja. Tapi dengan imamah yang sama ini tunggu di Medina bu ya, kamu seneng gitu. Kenapa? Karena lebih jauh. Makan kurma ajwa beli di Lawang Agung misalnya dengan ini pulau tumbas Medina, padahal di sami mawon sami ajwa tapi beda rasanya. Quran diturunkan dari mana? Di atas langit ke-7 sana. Namanya Lauhul Mahfud. Ini panjang nih, jauh banget. Diturunkan buat apa? Buat kita. Yuk nopo mboten senengi, sudah suasananya Ramadan panas banget, terus Allah kasih hadiah. Mestinya senang. Pertanyaannya adalah, kalau imamah kita tahu, jenengan mboten ngertos didamel nopo niki Ustaz imamah niku Ustaz. Mboten ngertos kula. Nopo didamel keset tani. Terus jenengan didamel keset tang griya. Kula teng griya jenengan kurang ajar. Lho Pak, niku sing kula paringi. Nggih Ustaz. Weco damel keset Ustaz empuk. Kula kurang ajar lha ngoten lho. Pertanyaannya kemudian Allah nurunin Al-Qur'an buat kita. Di mana Ramadan? Pertanyaannya buat apa terus Al-Qur'an? Itu yang jadi pertanyaan. Karena jangan sampai kita nggak tahu kegunaannya terus. Karena kita nggak tahu terus ya apa Al-Quran ini. Nah karena itu ayat selanjutnya bicara tentang kegunaan Al-Quran. Yang mestinya 3 kegunaan itu yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. 1 hudan, 2 bayyinat, 3 furqan. Jadi gunakan Al-Quran di bulan Ramadan dengan tujuan 3 itu. 1 jadi hudan. Hudan itu petunjuk. Ngeten gampangannya, panjang kalau saya jelasin, tapi secara mudah. Jenengan mau ke Malang, nggak tahu arahnya kemana, sama sekali buta. Terus ada yang ngeklaim, on kepindah, tutup Malang. Wes aku duwe petunjuk sentok. Opo nih Google Map. Oke. Bagaimana syarat jenengan bisa sampai ke Malang pakai Google Map? 1, harus bisa mocok. Lah boten saged mocok iki. Opo tetap boten saged tutup. Oke, sudah bisa baca, tapi tetap tidak paham. Mirengaken turn left, turn right, your destination on your apalah, tidak paham. Oh, bukan lap ini misalnya. Tetap kalau tanggal nyampe tujuan, buatan nyampe. Oke, iso mocok, iso paham, tapi jadikan buatan ngikutin. Kongkon turn left, nah urang turn left, turn right, melu nganan gitu kan. Di kongkon kiri, ngawur panjang map ini, dah nganan aja. Misalnya, kalau tanggal nyampe, buatan nyampe, karena kita tidak ngikutin. Lah kalau kita bisa baca, terus paham, terus ngikutin, baru dia jadi petunjuk. Ini gue simpel nih. Hudan itu adalah kalau kita baca, kita pahami, terus kemudian kita ikuti, baru Quran itu jadi hidayah. Apa maksudnya? Mau ditanda-tandakan, piambek. Seberapa jauh kita menjadikan Quran itu jadi hidayah buat hidup kita? Ustaz, setiap Ramadan saya ini sudah baca Quran. Saya insya Allah Ramadan ini, kalau Ramadan kemarin saya sekali khatam, tapi saya target Ramadan ini 2 kali khatam. Good. Tapi masalahnya, nopo kita sudah jadikan Quran sebagai hudan? Belum. Mau ngocok.
Alhamdulillah Ustaz, saya Ramadan ini ikut kajian Quran, jadi wonten sing kula fahami. Dan saya membaca, saya target Ramadan ini saya baca tafsir Ustaz. Minimal biar saya paham maknanya. Good. Kalau berhenti di situ pun dari hudan dereng. Niku masih ndadosaken niki keset mau niku. Yo, bererek. Google Map kok digawe ngono tok elak ngoten gampangane. Lah, kapan kita memaksimalkan Quran itu sesuai dengan yang dimaui oleh Allah SWT kalau dia jadikan hudan? Terus jadikan para sahabat. Wah, Ustaz, berarti saya harus paham Al-Quran terus mengamalkan isi Al-Quran. Ngeten nggih. Islam itu tidak meminta kita untuk menjadi yang paling the best, meminta kita untuk jadi lebih baik dari kemarin, lebih baik lagi, lebih baik. Ngoten to? Jenengan pikiraken, jenengan nek maca Fatihah niku kalimatnya nopo? Ihdinas siratal mustaqim. Aneh nopo boten? Kalau sampean mau kesuksesan ini, mau menuju Malang, yang dimaksud sukses itu lek sampai Malang, opo masih sampai di jalan? Lek sampai Malang, ngoten to mesti nih. Aku punya tujuan, saya mau ke surga. Opo surga ini kono ning Batu. Kapan sampai di hari sukses? Kalau sampai di Batu, ngoten to. Tapi lek situ untuk jalan, ya belum sukses. Itu di perjalanan. Allah itu tidak minta kita sampai di sana. Itu yang maksimal. Pokoknya awakmu wis di dalan, sukses. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Lah di dalan jenengan lek pentol, beda-beda tiap orang. Wonten sing wis foto metu tol Singosari. Wonten sing di Lawang, wonten sing di Purwodadi, macam-macam lah gitu. Wonten sing kait nempelaken ngeten tok sih. Kayak mualaf dia, baru asyhadu alla ilaha illallah mati terus. Lah ngoten tok. Tapi niku pun sukses. Ngoten maksudnya. Jadi alhamdulillah Allah itu meminta kita minimalis, boten minta maksimal. Kalau Allah minta yang paling terbaik, wong kok kula lan panjenengan sedaya waduh, berarti rek awak dhewe mancal ya nang Batu. Lah gitu. Wonten wong sing modale mboten kiyat, maca Quran geladak-geladu, maca Yasin 2 jam. Koncone 10 menit mari, ini sih ya Yasin wal Qur suwe kan Yasin wal Qur'anil Hakim Allah kon suwi dia. Karena modalnya sepeda pancal dia. Sing sini BMW wus. Mulai kecil dia di pesantren, terus ke Mesir, ke Madinah, BMW dia. Wus nyampe dia. Misalnya, kita diberikan perbedaan oleh Allah. Wonten sing engineer, wonten sing dokter, macam-macam. Yang dinilai oleh Allah itu husnul khatimah. Makin hari makin baik. Ramadan kemarin kali Ramadan ini lebih baik. Wonten maksudnya. Pun mikir terus, berarti saya 30 juz harus mengerti Ustaz. Lah berat loh, akhirnya putus asa jangan ngoten. Lah subhanallah wis. Lah ngoten akhirnya. Mboten ngoten maksudnya niku. Sing penting ngeten. Ramadan dulu saya baca Quran, khatam sekali. Yang minimal sekarang saya harus mempertahankan. Karena kita ini harus naik terus. Niku sing luwih saya. Dulu saya paham, alhamdulillah Ustaz, kalau dulu saya baca saja Ramadan kali ini kalau tambahi kali maos maknani Quran. Good, berarti ada kenaikan. Meskipun turun kelampahi misalnya, tapi terus harus naik terus. Itu yang disebut dengan ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk. Alhamdulillah Allah itu cuma minta siapa di antara kalian yang paling lebih baik lagi amalnya, lebih baik lagi amalnya. Jadi ibaratnya kalau bahasa kerennya itu Allah boten nuntut perfection tapi nuntut betterment, menurut bahasa kerennya. Boten meminta kesempurnaan tapi meminta perbaikan. Nah, betul. Sing penting luwih better. Boten perfect. Wonten lare sing dugi Madinah mau, buanter BMW. Ngelak dene, mudhun lawang. Ana wong dodol rujak ning kono. Hampir dia dodol rujak. Sing ngulek niku cek oleh ngulek ning lali. Dekem suwe nang mriku akhire sing sepeda pancal mau istiqomah dia terus atau akhirnya karena lama di Malang keluar Malang kena paku dia karena kena sahabat tadi bledos bani parkir di pinggir jalan mau wajib mau ini kait iso lulus ikro 6 ya wis umur 50 kait ikro 6 kelan terus lho Pak Ustaz
jenengan kok mriki nggih Pak Ji niki badhe meledos. Oh ngapunten Pak Ustaz, kula mboten nggoto anu. Kula riyen nggih sinten sing menang? Pak Ji. Mau sing Medina ngapunten Ustaz nggih kula riyen. Oh nggih Pak Ji. Bapak Ustaz. Masya Allah. Sinten berarti sing lebih menang? Orang yang istiqomah, yang lebih baik. Gue tenang saja ngarani orang itu baik kalau dulu udah sholat, mana sholat saya terus sedo, usul khotimah. Malah justru yang bahaya saya grafiknya mudun nih. Nah itu maksud saya berkaitan dengan tadi, ya berkaitan dengan usaha kita makin lebih baik. Satu hudan, jadikan Quran hudan. Kita harus meningkat bagaimana Quran jadi hudan. Nomor kali jadi bayinah. Bayinah itu bukti kalau Quran itu benar-benar dari Allah. Panjang nih kalau menjelaskan. Jadi ingat, Quran itu ngasih buktinya sendiri kalau dia berasal dari Allah. Kersane kita tambah yakin. Dari aspek matematika, hitungan, sejarah, sains, segala macam. Ya, namanya ijazul Quran, macam-macam dalam Al-Quran kan. Quran itu nyebut unta saja, macam-macam. Wonten Jamal, wonten Ibil, wonten Nail, wonten macam-macam, dan tepat dengan Quran itu. Wah, masya Allah, indah. Dan orang kalau paham itu, mesti dia menyatakan ini berasal dari Allah. Yang terakhir namanya Furqan. Furqan itu pemisah. Dia akan memisahkan hak dan batil. Kita ini kalau berinteraksi dengan Quran, nanti kepisah. Akal kita ini pelan-pelan disinari oleh Quran. Nanti berbeda cara melihat dunia. Melihat opo sukses, opo mboten sukses, opo donya iki, opo keluarga ini, opo sing dimaksud dengan kebahagiaan. Beda kali orang yang tidak berinteraksi dengan Quran. Kepisah nanti. Merubah pribadi kita, merubah keluarga kita, merubah lingkungan kita dan seterusnya. Namanya Furqan. Nah, ujung dari ayat ini adalah la'allakum tashkurun. Nopo kok ngeten. Kalau orang tadi hati yang mati tadi disinari dengan Al-Quran, pelan-pelan dia hidup. Kalau yang sakit, pelan-pelan dia sembuh. Akhirnya dia mulai makan. Kalau tanggal, kapan kita ngomong Alhamdulillah kalau makan? Rawon rompereng, ngombe kopi, glegek, baru ngomong Alhamdulillah. Lama tuh. Kalau kenyang, warak glegek, Alhamdulillah. Masya Allah, syukur kita sama. Tidak tahu syukur sama Allah apa syukur glegek. Tapi idenya adalah kalau kita sudah dapat merasakan nikmatnya makanan, kita bersyukur. Jadi hati kita nih pelan-pelan tak pakai karena kena Al-Quranul Karim, terus Ramadan maca Quran, ditraweh dengerin Quran, pelan-pelan dia kasih makanan. Sing mati terus urip, sing sakit terus sehat, terus mulai dia makin kuat, seneng oleh makanan. Terus kita ini pasti bersyukur sama Allah. Karena terima kasih Allah pun urip saya di hati sudah sembuh hati saya Allah. Karena itu boten saged berubah nih urutannya. Siji takwa, nomor kali syukur. Nanti di ujung Ramadan kita bersyukur alhamdulillah ya Allah. Sekarang saya tahu ya apa yang saya cari di dunia ini. Kabeh teng donya niki alit ya Allah. Yang besar Engkau ya Allah. Donya niki alit. Hakikat saya akan hidup di akhirat ya Allah. Kita membesarkan Allah. Karena itu di Idul Fitri kita dikengken apa? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati kita ngomong ya Allah. Alhamdulillah kasih Allah kau kasih kesempatan kula puasa Ramadan. Saya tahu ya Allah nafsu saya kecil. Apa yang saya cari-cari dari dunia itu hakikatnya kecil. Jabatan saya kecil. Engkau yang besar ya Allah. Akhirat yang saya tuju ya Allah. Berapa ini utang hati ini Allahu Akbar. Terus sambil nangis ya Allah, saya tidak tahu ya Allah apakah saya sudah membesarkan Engkau atau masih mengkerdilkan Engkau dalam kehidupan saya ya Allah. Kalimat Allahu Akbar, ini maksudnya indah agama ini. Karena itu kita akan merasakan perubahan dengan takbir ini, nomor satu. Dan ciri orang yang hatinya sudah sayang, lembut dia kepada Allah dan nomor mana cirinya, lembut kepada orang lain. Tes case-nya, kalau hati kita ini sudah hidup, kita punya empati sama orang lain, terenyuh dengan kesusahan orang lain, dan kita mudah nolong orang lain. Karena itu ujung Ramadan dikekeh nopo zakat fitrah sebagai tes case. Lek ketokno zakat fitrah ini kuabot, panjang nanti mesti growan, ngoten. Hatinya masih banyak kotorannya, mestinya itu jadi
mudah, itu tes case-nya, menarik agama ini. Kalau sudah lembut, ya Allah, aku keluar, ya Allah, zakat diriku ini, zakat fitrah. Nopo malih tiyang biasanya kedalakan zakat malih di Ramadan, makin sempurna lagi. Masya Allah kalau kita pikirkan. Nah itu namanya la'allakum tashkurun. 5 menit lagi insya Allah. Terakhir, kita mencari apa? Yarsyudun, irsyad niku petunjuk yang membuat kita boten ke kanan ke kiri lagi. Lurus terus sampai malam tadi. Lurus terus sampai kita husnul khotimah. Namanya irsyad. Boten kegudo malih. Karena itu diawali dari takwa, terus syukur, diakhiri dengan irsyad. Karena kita tidak bisa lagi berubah. Kita sudah di siratal mustaqim. Karena itu kita minta itu. Ujung ayat ini menarik. Tiba-tiba Allah berkata, wa idza sa'alaka ibadi. Kita awal dipanggil nopo orang beriman. Sekarang kita dipanggil siapa? Hambaku, kata Allah. Kulo nggak ada mahasiswa karena saya dosen. Lek mahasiswa itu wakar, bodoh nakal, jenengan tanggal Ustaz niku muridnya jenengan ya. Non saya boten kenal. Boten kulo lagi. Malu kalau lekatkan dengan diri saya. Tapi lek pinter soleh, jenengan tanggal Ustaz niku juga gitu. Muridnya jadi kulo ngajar niku kulo 5 tahun kulo macam puasa. Karena kita senang. Bayangin sekarang, diawali kita dipanggil secara umum. Hei orang-orang yang beriman, 186 Allah berfirman, jika hambaku bertanya kepadaku, ciri kalau kita nanti sudah berhasil Ramadan, sinten sing kula lanjut dengan golek ini, Gusti Allah. Karena kita menuju ke sana, dan Allah tahu, seakan-akan Allah tahu perubahan hati kita, bukan seakan-akan, Allah pasti tahu. Karena itu kita nanti akan cari di mana Allah. Wa idza sa'alaka ibadi. Kalau hambaku itu bertanya tentang aku Muhammad, yang benar jangan pikirkan. Di dalam Al-Qur'an semua ayat yang isinya kalau orang bertanya kepadamu Muhammad tentang ini, selalu ada kalimat jawablah, maka katakanlah. Mereka bertanya tentang darah haid, katakanlah Muhammad. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang, katakanlah Muhammad. Mereka bertanya tentang hilal, katakanlah Muhammad. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul yas'alunaka 'anil anfal, qul yas'alunaka 'anil mahid, qul wa idza sa'alaka ibadi anni, qulnya dibuat. Masya Allah. Kalau qul sinten sing jawab? Nabi Muhammad SAW. Ini enggak, karena Allah menunjukkan cintanya. Jenengan lek pun dados Ramadan, hamba Ramadan tadi merubah diri, terus gelem poso, terus bener-bener dadi, Allah memanggil mesra dengan ibadi. Terus kalau mereka tanya Muhammad tentang aku, bukan katakanlah, langsung Allah jawab sendiri, fa inni qarib, aku dekat dengan dia sekarang. Allah. Dan bukti dekatnya Allah dengan orang yang sudah sukses Ramadannya, apa terus Gusti Allah. Wa ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan jawab seketika itu juga. Kalau dia meminta kepadaku, kapan saja dia minta. Mau pagi, siang, malam. Karena dekatnya. Kita ini kalau doa dan diijabah, itu berarti apa? Panjenengan waduh pangeran. Awak iku yang panjenengan lah ngoten to. Allah menunjukkan dekatnya dia dengan hambanya. Setiap kita minta, kapan saja langsung diijab. Perhatikan ya. Yang pertama itu ngeten, kita ini punya permintaan kepada Allah dan Allah menjawabnya. Menjawab ini wonten kali. Nomor 1 namanya ijab, ijabah. Nomor 2 dikasih sin, istijabah. Diingat-ingat ya, wonten sinnya, istijabah. Kita minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begini ya Allah, ya Allah, begini ya Allah. Kalau kita dekat sama Allah, apa kata Allah? Tak ijab. Langsung seketika itu juga. Kan pasti masih ingat kalau dulu akan nikah namanya ijab qabul. Nopo terus Pak Mudin. Pokoknya lek mari dibayar tunai, langsung yuk jawab. Apa to, Mbak? Ojo ono jedai, dibayar tunai, saya terima nikahnya ngono. Tapi kalau bayar tunai, sing kula pikir ya apa ya? Dia pun belum terapi, mboten sah gitu. Saksi ulang dosa. Bahkan lek Mudin sini sing kan itu kita disentuh ini halat jawab qabil tu nikah karena ijab itu menjawab seketika. Dalam mazhab Syafi'i kita langsung boten wonten jeda lewat jeda boten sah
Karena itu lah teng Indonesia karena kata-kata Syafi'i, Pak Mudin niku belajar ya fikih Syafi'i mesti ngoten nek ngajari. Mesti ngoten. Makanya ojo suwe, pokoknya ingat-ingatan, ngoten tunai langsung. Halan qabil tu nikah langsung ngoten. Nah gitu. Lah menarik, Allah itu begitu kita minta jawabnya ijab. Tapi Allah juga punya permintaan kepada kita. Kan gitu. Disuruh sabar, suruh taat, suruh begini. Lagi-lagi Allah minta maksimal atau minimal? Minimal, ya Allah. Nangis ya dengan kalau mikirakan. Allah minta istijabah. Wis pokoke usaha no awakmu ngijabah. Meskipun durung iso kabeh, sing penting usaha. Ibaratnya saya punya murid, aku role kon goblok le, UTS hanya kon goblok, UAS gak iso. Sing penting mlebu lah. Tak lulus no kon. KKM-nya itu direndahkan. Aku tahu kamu ndak bisa jawab soal. Sing penting nurut to kak dosen, mlebu. Wis lah. Wis pokok mlebu tok kon. Tak lulus awak. Ngoten ibarat ini. Falyastajibu li Al-Qur'an. Berusahalah untuk mengijabah permintaanku. Masya Allah. Jadi agar kita ini diminta nanti setelah Ramadan berusahalah untuk memenuhi perintah Allah. Yang kedua, tetap iman, yakin sama Allah. Karena kadang-kadang yang membuat kita tidak diterima doa kita. Kenapa? Karena kita tidak yakin. Besuwe, wis 3 wulan kula niki dodol umat, boten payu-payu, duka nggih pun terus ya apa ya Allah. Kados mboten terami jenengan iki. Dan itu yang membuat kita karena kita tidak iman sama Allah. Tidak yakin. Nah, kita diminta dua. Apa maknanya? Kalau kita mau jadi rasyidun, orang yang lurus tadi, caranya adalah kaitkan terus dengan Allah. Doa. Jangan pikiran Nabi Muhammad. Tangi turu dungo, pakai sandal dungo, menuju kamar mandi dungo, keluar kamar mandi dungo, pakai baju dungo, kacanan dungo, keluar rumah dungo, terus sampai semua. Tidak ada gerak-gerik Nabi yang tidak ada doanya. Maksudnya kalau mau jadi rasyidun, mulai sekarang semua aktivitas apapun kaitkan dengan Allah. Ini bener ndak menurut Allah, ini bener ndak menurut Allah. Nah, jadi mari monggo Ramadan ini pastikan kita punya tujuan 3 ini. 1 takwa, 2 syukur, 3 irsyad. Bagaimana meraih takwa? Sadari kita mulai ingin memenangkan hati kita dibanding nafsu kita. Yang kedua, agar syukur bagaimana? Berinteraksilah dengan Al-Quran secara maksimal di bulan ini. Jadikan dia hudan, jadikan dia furqan, jadikan dia bayyinah. Dan terakhir, terus kalau sampun selesai nanti, apapun yang kita lakukan kaitkan dengan Allah agar kita terus ngoten sabilar rasyad, makin menjadi orang-orang yang rasyidun. Ayat 187 boten sampun karena tadi sudah awalannya ya, yang berkenaan dengan rofas nanti saja di lain kesempatan menawi bahasan tentang Ramadan dan keluarga, karena tiba-tiba bicara tentang hubungan suami istri di dalam Ramadan. Tapi sekali lagi semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa masuk dalam Ramadan dan menjadi orang-orang yang bisa memaksimalkan diri beribadah kepada Allah, berinteraksi dengan Al-Quran sebaik mungkin di bulan Ramadan. Mugi dados tiyang muttaqun, dados tiyang syakirun, dan dados tiyang rasyidun sebagaimana yang kita idam-idamkan selama puasa. Demikian yang sangat kula sampaikan. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.